Ini adalah tanaman palem, yaitu palem ekor tupai, sejenis palem raja yang pertumbuhan dan batangnya mirip dengan pohon kelapa, teman-teman. Sering dijadikan tanaman pelindung pada areal-areal perumahan dan pinggir-pinggir jalan. Dan siapa sangka di dalam pohon yang kekar ini terdapat serbuk-serbuk menyerupai sabuk kelapa yang sangat cocok dan sangat bagus untuk dijadikan sebagai media tanam yang sangat poros dan bisa jadi sangat subur untuk tanaman pot dan tanaman dalam planter bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, apa yang saya lakukan pada kesempatan kali ini adalah proses pelepasan isi daripada batang pohon palem ekor tupai yang beberapa hari yang lalu kita sudah tebang, teman-teman. Karena usia yang begitu lama, kurang lebih 30 tahun, ditakutkan nanti ada badai angin sehingga menimbulkan musibah pohon tumbang. Oleh karena itu kita terlebih dahulu menebang, teman-teman. Namun apa yang terjadi setelah ditebang, ternyata di dalam bagian tengah daripada batang pohon palem ini terdapat serbuk-serbuk yang menyerupai pakis, teman-teman. Dan setelah diuji coba ternyata sangat bagus untuk dijadikan sebagai media tanam. Inilah yang sementara kita lakukan pengelupasan bagian tengah daripada pohon palem, karena bagian pinggirnya kurang lebih 2 cm, teman-teman. Itu adalah bagian yang sangat keras seperti pohon kelapa, namun di bagian tengahnya dia lunak seperti pakis yang masih basah. Iya. Baik teman-teman, sahabat Pluragwatah dimanapun berada, silahkan ikuti bagaimana proses pembuatan media tanam langsung pakai, teman-teman, dari batang palem ekor tupai. Teman-teman, sahabat Pluragwatah dimanapun berada, setelah kita melepaskan bagian tengah dari batang pohon palem ekor tupai ini, maka selanjutnya kita adakan penghalusan. Jadi kita cincang bagian-bagian yang sudah kita lepaskan ini sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya. Iya, jadi kita cincang potong-potong sampai halus, teman-teman, seperti ini. Jadi kita cincang sampai halus, teman-teman. Dan ini ada 2 macam, yang baru saja saya buka ini masih berwarna putih, namun yang beberapa jam yang lalu dia sudah hitam, teman-teman. Jadi dia sudah kehitam-hitaman, kecoklatan. Itu menandakan bahwa proses dari pelapukan daripada isi pohon palem ekor tupai ini sangat cepat sekali. Iya. Dan ini kita buat media tanam ini tanpa fermentasi, langsung bisa dipakai, teman-teman. Kita langsung aplikasi menggunakan media ini dalam pemindahan tanaman rambutan ke dalam planter bag. Jadi kita cincang seperti ini sehalus-halusnya, teman-teman. Kita cincang sampai halus menggunakan parang. Jadi seperti inilah prosesnya. Bisa juga satu-satu kita potong-potong, tetapi itu akan memakan waktu lama. Jadi kita cincang saja dalam tumpukan seperti ini. Iya. Kemudian kita ratakan, kita campur dengan bahan yang lebih dulu kita sudah cincang dan sudah haluskan, teman-teman. Sangat bagus ini. Dan
yang perlu menjadi perhatian di sini bahwa bagian tengah dari palam ekor tupai ini dia tidak mengandung bahan-bahan bibit ulat seperti pada sagu dan pada aren, teman-teman. Karena di dalam bahan ini cuma yang terkandung hanya kadar air, tidak ada kandungan-kandungan pati seperti sagu yang ada pada batang sagu. Oke, silakan diikuti teman-teman. Setelah dirasa cukup halus cincangannya teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita mencampur sekam mentah. Kita tambahkan sekam mentah secukupnya pada bagian bahan batang pohon ekor tupai ini, palam ekor tupai ini. Seperti ini teman-teman, ini adalah sekam mentah yang kita campurkan. Kemudian kita ratakan, kita aduk sampai rata ke dalam campuran. Iya, seperti ini teman-teman. Kita ini sangat halus ini, cincangannya sangat halus dan menyerupai pakis, sama seperti pakis teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kompos. Ini adalah kompos daun-daun kering yang sudah lama, yang sudah jadi. Kurang lebih ada 2-3 kilo ini kita campurkan. Kemudian kita aduk sampai rata. Iya, kita aduk sampai rata. Nah, ini sudah kelihatan hitam dan sangat bagus ini medianya. Dan ini bukan kali ini kita bikin teman-teman, kita sudah buktikan dulu bagaimana ke tingkat porositasnya daripada media ini. Kemudian kita bikin tutorialnya. Nah, selanjutnya setelah diaduk rata kita masukkan dalam planter bag. Kita masukkan dalam planter bag untuk persiapan penanaman tanaman buah, yaitu tanaman rambutan jenis kelengkeng yang sangat manis dan lepas bijinya. Kita selesaikan dulu satu planter bag ini seperti ini. Setelah terisi kira-kira setengahnya media batang palam ekor tupai kita siram teman-teman. Kita siram dulu supaya lembab dan antara sekam, kompos dan media batang ekor tupai ini menyatu. Setelah itu kita masukkan bibitnya seperti ini teman-teman. Jangan sampai hancur dan mengalami stres, sehingga kita harus hati-hati memasukkan ke dalam planter bag. Iya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup tegak, kita tambahkan medianya sela-sela tanaman yang sudah masuk ke dalam planter bag. Iya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita padatkan, kita isi dan kita padatkan. Ini rambutan yang sudah tinggi kurang lebih 1,5 meter. Kita masukkan ke dalam planter untuk mempercepat proses pembesarannya, dan kita rencananya akan buahkan di dalam planter bag ini sebagai tabulan pot, tanaman buah dalam pot. Kita siram, kita padatkan, kita tambah lagi kalau memang masih dirasa kurang. Siram secukupnya teman-teman. Iya, ini belum ada pemberian nutrisi baik itu POC maupun pupuk-pupuk padat lainnya. Cuma kita menggunakan kompos daun kering sebagai campuran teman-teman. Oke, demikian teman-teman proses pemindahan tanaman buah dalam planter bag dengan menggunakan media tanam batang palam ekor tupai yang langsung dipakai, tidak menunggu fermentasi, tidak menunggu lama teman-teman. Jadi ini satu pelajaran pengalaman dari Purwakarta bahwa apabila ada orang yang memotong palam di pinggir jalan, jangan langsung dibuang, karena itu mudah sekali diambil bagian tengahnya teman-teman, mudah sekali dilepas. Dia sangat ringan dan sangat poros.
untuk dijadikan sebagai media tanam. Dan saya harapkan kepada teman-teman semua supaya apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pengalaman dan inspirasi untuk memotivasi teman-teman dalam bertanam secara organik tanpa bahan kimia, ramah lingkungan. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekitar daya sekeliling kita, termasuk palam-palam yang sudah tua yang dipotong. Jangan biarkan dia hancur berserakan dan tidak berguna. Silahkan dimanfaatkan, karena siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang kita perhatikan alam kita, lingkungan kita, untuk tidak tercemar dengan bahan-bahan yang harusnya bisa digunakan. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah media tanam dari batang pohon palem ekor tupai yang sudah dicampur dengan sekam dan langsung dipakai untuk mengisi planter bag pertanaman rambutan, teman-teman. Jadi tabulam pot tanpa fermentasi, tanpa lama-lama, langsung dipakai dan hasilnya luar biasa. Tanamannya subur-subur.